revisi, jadi saya minta ketemu lewat Zoom ya, karena kalau kita agendakan offline, takut nggak ketemu waktunya, dan kalian juga sudah sibuk mempersiapkan mau seminar dan mau gelar karya dan lain-lain, kesibukannya banyak. Jadi saya mohon waktunya sebentar untuk Zoom pada siang hari ini. Nggak keberatan toh mengorbankan waktu tidur siang? Bu. Ya, baik. Berkaitan dengan PTK, ini saya sudah membaca beberapa semua ya, ada 6 artikel. Komentar saya yang pertama, bahwa PTK itu dilaksanakan dalam siklus, ya benar. Tapi, kalau saya tanya, kapan siklus itu berhenti? Ataukah ditentukan dari awal PTK dilaksanakan dalam 2 siklus, begitu? Bagaimana pemahaman kalian? Saya tanya dulu. Halo? Sampai terjadinya peningkatan, Bu. Nah, itu. Jadi siklus itu terus berulang sampai indikator keberhasilan tindakan tercapai. Nah, maka yang harus ditentukan pertama kali adalah indikator keberhasilan tindakan. Jadi selain indikator dari variabel yang kalian teliti, itu juga harus ada yang namanya indikator keberhasilan tindakan. Nah, ini tidak di semua tempat ada, yang ada cuma punyanya Mbak Mufidah kalau nggak salah. Nah, nanti yang merasa di artikelnya belum mencantumkan, PTK itu dilaksanakan dalam siklus yang tingkat keberhasilannya diukur dari indikator keberhasilan tindakan. Jadi maksudnya, kapan siklus itu berhenti? Kalau indikator keberhasilan tindakan tercapai. Kalau indikator keberhasilan tindakan belum tercapai, maka siklus akan terus berulang. Masih yaitu 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Maka yang bikin berhenti itu adalah ketercapaian indikator keberhasilan tindakan. Itu yang pertama ya. Kemudian, kita fokusnya adalah pada peningkatan dari variabel yang kita teliti. Misal pemahaman konsep, ya pemahaman konsepnya. Indikator keberhasilan tindakannya ya terkait pemahaman konsep. Dilihat dari soal tes akhir siklus. Tes akhir siklus ya, bukan tes formatif ataupun sumatif, tapi namanya tes akhir siklus untuk mengetahui keberhasilan tindakan. Kemudian ada lembar observasi. Jadi PTK ini sifatnya kuanti dan kuali. Tapi data-data kuanti nanti kita deskripsikan dalam bentuk kualitatif karena PTK ini pendekatannya memang kualitatif, deskriptif gitu. Mendeskripsikan peningkatan yang terjadi dari metode yang sudah diterapkan. Seperti itu. Maka berkaitan dengan ketuntasan belajar, itu tidak kita bahas. Karena ketuntasan belajar bukan merupakan variabel. Variabelmu kan ada yang ngambil pemecahan masalah, ada yang ngambil pemahaman konsep, ya kan? Bukan ketuntasan belajarnya. Seperti itu. Kemudian di metode, tadi ya seperti yang saya jelaskan, di metode itu ini sambil saya share screen aja biar kelihatan ya. Sudah terlihat? Ampun, Bu. Ya, ini contoh satu punyanya Mas Rizal. Ini masalah latar belakang saya sudah nggak lihat lagi ya. Nah, ini untuk metode ini sifatnya adalah prosedur yang kalian lakukan. Jadi, bukan lagi mendeskripsikan terkait
definisi-definisi ya, tidak seperti itu. Nah, ini juga dibuat deskriptif saja. Ini kan masih sendiri-sendiri. Ini subjek penelitian ada ininya sendiri dan seterusnya. Nah, ini indikator penelitian. Nah, indikator penelitian ini kalau di PTK, indikator keberhasilan tindakan. Yang mana dilihatnya dari hasil tes akhir siklus. Hasil tes akhir siklus baru nanti berkaitan dengan indikator pemahaman konsepnya. Bisa dipahami nggak ya kalimat saya? Bisa, Bu. Ya. Jadi begitu. Jadi, indikator pemahaman konsep itu ada di dalam indikator keberhasilan tindakan. Indikator keberhasilan tindakan adalah hasil tes akhir siklus yang berisi soal pemahaman konsep, nilainya berapa gitu, di-define dari awal. Kemudian bagaimana, indikator dari pemahaman konsep ini masuk di sini. Jadi soal-soal dari dari tes akhir siklus itu mengikuti dari indikator pemahaman konsep. Nanti kalimatnya jadi begini, indikator keberhasilan 1, hasil tes akhir siklus. Adapun tes akhir siklus disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep sebagai berikut. Analisis data juga langsung ini kan tidak perlu terlalu rigid seperti ini. Karena kita ada keterbatasan ini juga ya, keterbatasan halaman. Jadi metode itu nggak usah terlalu terperinci, yang penting dia memuat informasi-informasi penting. Yaitu tadi. Kemudian berkaitan dengan pembahasan. Pembahasan di sini kalau di Cendekia judulnya adalah diskusi ya, karena di sini adalah hasil dan diskusi. Maka diskusi. Diskusi itu isinya adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang dikaitkan dengan rujukan. Jadi sesuai nggak dengan teori yang ada? Hasilmu itu sesuai nggak dengan teorinya? Kalau sesuai ya sudah, kalau misalnya tidak sesuai jelaskan di mana ketidaksesuaiannya, seperti itu. Jadi di sini diskusinya belum ada, pembahasannya belum ada, ini masih hasil. Jadi harus ada hasil dan diskusi. Nah, diskusinya seperti itu, mendeskripsikan secara umum terkait hasil penelitian bagaimana di siklus 1 dan di siklus 2 peningkatannya, perkembangannya, kemudian dikaitkan dengan rujukan atau teori-teori yang ada. Nah, di kesimpulan sudah tidak ada rujukannya lagi, ini sudah benar. Termasuk di abstrak juga tidak perlu ada rujukannya lagi. Maka di sini kemis McTaggart-nya saya hapus. Kemudian ini kita juga tidak menyebut kata efektif, karena kita tidak melakukan uji efektivitas. Kalau misalnya menyebut efektif, kita harus melakukan uji efektivitas yang pakai SPSS itu. Nah, karena ini kita arahnya cuma mau ke Sinta 4, atau ini arahnya mau ke Sinta yang lebih tinggi. Kalau Sinta yang lebih tinggi, maka di sini harus ada uji efektivitasnya. Tapi kan kita di keterbatasan waktu ini kayaknya nggak sampai ke sana gitu. Tapi kalau misalnya kalian, oh saya sanggup kok Bu ya, monggo saja gitu. Itu tadi punyanya Mas Rizal ya ini ya. Jadi untuk metodenya ini dibuat deskriptif aja per paragraf, tidak perlu ada sub-sub indikator. Dan diberi keterangan bahwa PTK ini dilaksanakan dalam siklus yang akan terus berulang sampai indikator keberhasilan tindakannya tercapai. Indikator keberhasilan tindakannya silakan di-define. Indikator keberhasilan tindakan itu memuat biasanya hasil tes akhir siklus, hasil observasi guru, hasil observasi siswa, dan catatan lapangan. Hasil observasi guru dan siswa itu untuk melihat keterlaksanaan dari model pembelajaran yang diterapkan. Benar nggak sih model
pembelajarannya itu sudah sesuai dengan langkah-langkah CRT, misalnya kalau ini pakai CRT, ini tadi pakai apa? Jigsaw, benar nggak sih sudah pakai jigsaw? Itu lihatnya dari lembar observasi kegiatan guru dan lembar observasi kegiatan siswa. Jadi itu. Yang pertama ada hasil tes akhir siklus, kemudian apa namanya tadi? Hasil observasi kegiatan guru, hasil observasi kegiatan siswa, catatan lapangan. Biasanya yang terakhir ada diselipi dengan wawancara. Wawancara itu sebagai triangulasi. Apakah benar peningkatan yang terjadi itu karena model yang diterapkan, bukan karena dia sudah les di luar atau karena dia diajari kakaknya di rumah gitu. Tapi benar-benar peningkatan itu terjadi karena model yang sudah diterapkan. Biasanya kita melakukan wawancara itu. Nah, itu yang belum nampak di sini. Jadi itu. Kemudian ini Rizal, ini Mufidatu juga sama. Ini sudah ada, tapi ada beberapa yang perlu di ini kan ya. Ini misalnya pakai PBL, tapi di sini rujukannya PJBL. Terus di sini mata pelajarannya biotek, terus jenjangnya SD. Nah, tapi kan di sini dipakainya di SMP dan dalam mata pelajaran matematika. Nah, itu harus ada apa ya? State of the art-nya dulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Bagaimana logikanya kok yang tadinya dipakai di bioteknologi pada jenjang SD sekarang mau diterapkan pada pembelajaran matematika di jenjang SMP. Itu kan harus ada benang merahnya dulu gitu. Harus ada kalimat yang menjelaskan itu maksudnya Mbak Mufidah. Ada Mbak Mufidah ya? Oke, baik Bu. Ya. Ini juga, nah ini indikator keberhasilan tindakannya sudah ada di sini. Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Nah, ini belum memenuhi, maka harus ada siklus kedua, seperti itu. Nah, ini yang belum adalah pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya itu dibuat dalam satu subbab tersendiri. Jadi di sini ada subbab diskusi. Oh, belum. Sini ya. Dapat dihentikan. Nah, ya, oke, sampai sini. Nah, ini diskusi. Nah, diskusi itu tidak hanya satu paragraf, tapi dia menggambarkan secara lengkap ya, bagaimana pelaksanaan peningkatan dari awal sampai di akhir dirangkum kemudian dikaitkan dengan ini, dengan rujukan-rujukan yang ada, seperti itu. Jadi tidak cukup dengan hasil penelitian ini sejalan dengan ini, tapi apa yang menunjukkan bahwa ini tuh sejalan? Hasil apa yang menunjukkan bahwa ini tuh sejalan dengan penelitiannya si Mustaghfiroh, seperti itu. Nah, seperti yang saya bahas tadi, kita tidak menggunakan istilah efektivitas, karena kalau istilah efektivitas itu harus ada uji efektivitasnya dengan menggunakan kuantitatif, secara kuantitatif gitu. Ini juga. Nih, selain itu penelitian ini juga mengungkapkan bahwa CRT dapat mendorong pemahaman konsep matematika dengan lebih bermakna. Nah, hal apa yang menunjukkan bahwa CRT itu mendorong pemahaman konsep berdasarkan hasil penelitianmu gitu. Jadi hasil penelitian yang mana yang menunjukkan bahwa itu sejalan dengan punyanya Hernita. Itu. Kemudian juga kita menyelipkan hasil tesnya. Jadi cuplikan satu aja hasil tes yang menarik gitu. Bahwa itu ternyata mungkin di siklus 1 kan belum berhasil ya. Nah, di situ kamu tunjukkan bahwa jawaban anak ini tuh belum ada atau belum memenuhi kriteria 1.
dari pemahaman konsep yang ada. Jadi ada cuplikan gambar hasil tes akhir siklusnya itu di hasil ini. Nah, ini kan masih secara umum ya. Nah, ini nanti ditambahi foto dari hasil tes akhir siklusnya siswa. Seperti itu. Nah, ucapan terima kasih, kan saya dengan guru pamong itu sudah menjadi penulis ya. Jadi tidak perlu berterima kasih kepada saya dan Ibu Yakusni atau Ibu guru pamong. Tapi berterima kasihnya justru kepada PPG. PPG Unisma dan penyelenggara PPG itu siapa sih? Di pusat Kemendikdasmen atau apa ya? Yang memberi kalian beasiswa PPG itu loh. Iya, Bu. Iya, Bu. Kan di Nah government. itu. Nah itu yang diterima kasih. Kalau misalnya sudah menjadi penulis tidak perlu terima kasih. Kemudian ini memang rujukan otomatis ya, tapi tetap harus disesuaikan font-nya. Itu. Ini Mas Fauzi juga. Ini awalnya benar ketuntasannya 0% awalnya. Nggak ada yang tuntas sama sekali satu kelas. Belas-belaso 31 orang, Mas Fauzi. Halo. Terima Ini loh, presentasi ketuntasan siswa meningkat dari 0%. Benerkah satu kelas gak ono sing tuntas, satu kelas nilainya di Oh, bawah semua? nggih, Bu. Di bawah rata-rata niku, Bu. Satu kelas waktu awal-awal masuk niku nilainya underrated gitu. Jadi kalau dihitung persentasenya kayak atau mau kayak paling Kayaknya bagus kok nggak soalnya mungkin nggak ada yang lolos sama sekali ya. Mungkin ada soalnya anak kan yang pintar 2 orang gitu. Satu soalnya dari anu Bu kan dapat nilai itu paling tinggi 70 Bu. Sedangkan saya kan menggunakan waktu itu 3 KTP-nya 75 gitu. Jadi kayak nggak ada gitu loh Bu. Oke. Nah ini Mas Fauzi, di sini kan kemampuan berpikir matematis ya. Nah Nggih. tapi sampai ke bawah itu Mas Fauzi menggunakan istilah ketuntasan belajar gitu. Kalau ketuntasan belajar itu kan dari nilai. Justru kemampuan berpikir matematisnya ini yang harus disorot. Kemampuan berpikir matematis ini bagaimana gitu. Nah ini nanti jadi eh, rancu yang dipakai variabelnya kemampuan berpikir matematisnya ataukah ketuntasan belajarnya gitu. Kalau ketuntasan belajar itu kan dari nilai ini ya, dari nilai tes itu kan biasanya. Tapi kan kalau ini kita fokus pada Indikator berpikir matematis kemampuan berpikir matematis, bisa dipahami maksud saya kan ya? Jadi paham Bu. istilahnya kita buat konsisten di kemampuan berpikir matematis. Jangan pakai istilah ketuntasan gitu. Soalnya ngapunten Bu izin bertanya juga Bu. Soalnya waktu saya Mhm. mengaitkan berpikir matematis itu untuk penilaian akhirnya, saya tuh bingung untuk bagaimana sih menentukan tercapainya begitu dan untuk mencapai ketuntasan itu makanya saya pikirnya dengan mengkaitkan soalnya itu menggunakan berpikir matematis dan mencapai hasil ketuntasan belajar Nah, ini siswa. kan ketuntasan belajar gitu ya. Itu kan Iya. keberhasilan tindakan tadi itu. Keberhasilan tindakan hasil tes akhir siklus nilainya berapa gitu kan. Jadi kita bicaranya di indikator keberhasilan tindakan tadi itu Mas Fauzi. Oh, berarti yang ketuntasan belajar itu lebih baik diganti ketuntasan tindakan kayak gitu. Hasil tes akhir siklus. Hasil tes akhir Hmm, siklus menunjukkan nilainya berapa gitu. Langsung aja hasil tes akhir siklus lebih dari sama dengan 75 gitu. Berarti kalau kurang dari itu kan belum memenuhi indikator keberhasilan tindakan, maka masih perlu siklus selanjutnya begitu. oke. Oh, enggak, enggak. Enggak paham, Bu. Tapi untuk Mhm. meng-highlight berpikir matematisnya kan kalau seperti itu tetap nggak terlihat ya, Bu? Nah, Perhitungannya. iya makanya di itu hasil tes akhir siklus bukan hasil tes, soal tes akhir siklus diberikan berdasarkan indikator dari kemampuan berpikir matematis ini. Bisa dipahami? Baik, Bu, paham, Bu. Jadi tes akhir siklus itu dibuat berdasarkan indikator dari kemampuan berpikir matematis punyanya Stacy dalam Mason 2013 itu. Mono. Bisa dipahami? Paham, Bu, paham, Bu.
Nah, ini juga nanti, penjelasannya per siklus. Siklus 1 bagaimana, indikator keberhasilan tindakan yang pertama terpenuhi enggak, kedua terpenuhi enggak, dan seterusnya. Kalau misalnya ada satu aja yang tidak terpenuhi, maka harus lanjut siklus selanjutnya, seperti itu. Kalau sudah terpenuhi, maka berhenti. Nah, ini juga bisa deskripsikan lebih lanjut. Nah, siswa yang kinestetik itu deskripsikan seperti apa dia, kemampuan berpikir matematisnya. Jadi kan, seperti yang saya bilang tadi, PTK itu pendekatannya adalah deskriptif. Jadi kita bercerita, gimana sih yang kinestetik itu, jadi tidak kuantitatif, ini kan masih kuantitatif ya. Kalau kinestetik nilainya 60 jadi 90, tapi kita deskripsikan kalau kinestetik itu gimana cara berpikirnya dia gitu. Audiovisual gimana cara berpikirnya dia, visual gimana cara berpikirnya dia gitu. Jadi ini perlu pendeskripsian secara deskriptif gitu, secara kualitatif. Nah, seperti ini tadi ya, ini juga diskusi di sini. Hasil temuan ini itu merujuk yang mana gitu. Merujuk yang mana? Hasil penelitian ini atau gaya berpikir kinestetik menunjukkan bahwa ini sesuai dengan temuannya si Wahyu gitu. Jadi kamu mendeskripsikan hasilmu dulu seperti apa, baru itu nanti dikaitkan dengan teori gitu. Gitu. Yang lainnya juga sama ya. Yang perlu adalah indikator keberhasilan tindakannya. Itu ini sudah. Nah, ini juga perlu dideskripsikan ya, punyanya Mbak Nabila. Enggak tahu Nabila yang mana, yang filenya JJ Nabila ini. Nah, siklus 1 hasilnya seperti apa, dideskripsikan. Dia memenuhi indikator enggak, gitu. Ini juga masih tuntas tidak tuntas, padahal ini kan berkaitannya dengan pemahaman konsep gitu. Mbak Nabila Nur Amanah ya. Gitu. Dan seterusnya juga sama. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, mumpung kita ketemu gitu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Tegar. Tadi sempat disinggung masalah wawancara itu perlu ditampilkan cuplikan teksnya yang penting atau cuma Ya, deskripsi gitu, Bu? lebih bagus gitu. Dicuplikan yang penting-penting gitu. Misalnya yang menggambarkan bahwa ada peningkatan itu karena model yang diterapkan gitu. Baik, Bu. Misalnya apa yang membuatmu bisa, padahal kemarin enggak gitu ya. Tapi bahasanya bahasa formal ya. Terus nanti jawaban siswanya mungkin, iya karena kemarin itu pakai jigsaw ada live worksheet-nya saya senang jadi nilai saya bisa meningkat. Nah, itu kan menunjukkan bahwa peningkatannya berkaitan dengan model gitu. Tidak harus semua siswa yang transkrip wawancara lengkap gitu maksud saya tidak, tapi yang penting-penting aja. Jadi yang perlu ditambahkan adalah 1, indikator keberhasilan tindakan. Itu nanti mengarah pada konsistensi istilah. Jadi istilahnya ya kalau pemahaman konsep sampai mulai dari atas sampai bawah ya pemahaman konsep. Kita tidak memakai istilah ketuntasan belajar. Karena kalau ketuntasan belajar itu nanti sifatnya kembali umum. Belajar nggak hanya belajar pemahaman konsep, belajar itu macam-macam gitu kan ya. Jadi yang pertama harus ditambahkan adalah indikator keberhasilan tindakan. Indikator keberhasilan tindakan yang nomor 1 adalah tes akhir siklus. Nilainya berapa? Kemudian dijelaskan bahwa soal tes itu mengacu pada indikator dari variabel yang kalian pilih.
gitu ya. Kemudian yang kedua, dijelaskan berkaitan dengan lembar observasi kegiatan guru. Yang ketiga berkaitan dengan lembar observasi kegiatan siswa. Yang keempat adalah catatan lapangan. Yang kelima adalah wawancara. Itu yang dideskripsikan, ada 5 indikator keberhasilan tindakan. Dari 5 itu, indikatornya seperti apa, nanti setiap siklus kamu deskripsikan. Ini begini, sesuai dengan indikator keberhasilan tindakan. Kesimpulannya, ini memenuhi indikator keberhasilan tindakan kedua, 3, 4, 5, tapi tidak memenuhi indikator keberhasilan tindakan yang pertama, misalnya seperti itu. Maka perlu dilanjutkan ke siklus yang kedua. Kemudian di siklus yang kedua, tahapan PTK itu kan yang pertama ada perencanaan ya, plan dulu kan. Nah, pada tahap plan itu kamu jelaskan, apa kira-kira yang membuat PTK-mu di siklus 1 itu tidak berhasil? Perbaikan apa yang kamu lakukan di siklus kedua sehingga kembali terjadi peningkatan? Itu yang penting, poin pentingnya. Jadi bukan sekedar pengulangan, tapi ada trik atau taktik yang kamu gunakan supaya peningkatan itu bisa terjadi dari siklus 1 ke siklus yang kedua gitu. Nah, itu nanti bisa menjadi saran di kesimpulan dan saran kan. Nah, itu bisa jadi saran. Untuk guru yang ingin menerapkan model ini untuk meningkatkan ini, disarankan untuk apa? Nah, saran itu berdasarkan hasil penelitianmu yang kamu terapkan di siklus 1 ke siklus kedua tadi itu. Ada peningkatan apa di sana? Itu ya. Bisa dipahami? Nah, nanti di bagian hasil itu bisa diuraikan juga berkaitan dengan hasil tes akhir siklus. Ada foto pekerjaan siswa, cuplikan aja menunjukkan bahwa ini indikator yang tidak terpenuhi mungkin, atau ini indikator yang terpenuhi gitu. Jadi ada cuplikan gambar hasil tes akhir siklusnya. Selanjutnya ada cuplikan wawancara yang menggambarkan bahwa kenaikan itu terjadi karena adanya model yang kalian terapkan. Gitu. Kemudian pada bagian pembahasan, kalian uraikan kembali hasil yang relevan, kemudian kaitkan dengan teori yang mendukung. Jadi tidak sekedar hasil penelitian ini sejalan dengan punyanya ini, tapi hasil penelitian yang mana gitu. Jelaskan, deskripsikan di situ hasil penelitian yang mana yang sesuai dengan punya ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ini berdasarkan hasil wawancara begini. Hal ini sesuai dengan penelitiannya siapa, gitu. Bisa dipahami ya? Ini tadi dicatat nggak? Kok aku ngomong dari A sampai Z menguap begitu saja? Dicatat Bu dan direkam juga Bu. Itu Bu. Oke. Kemudian rujukan ya, kita usahakan pakai yang otomatis. Kadang otomatis pun tetap butuh kita edit secara manual. Misalnya tadi secara fontnya beda, yang lainnya pakai Times New Roman. Kemudian judul, kalau kita ngambil artikel jurnal, judul artikelnya itu yang besar hanya huruf depannya saja. Maksudnya huruf kalimat pertama. Misalnya judulnya ini, penerapan problem learning yang besar cuma yang ininya tok. Yang lainnya kecil, seperti di awal kalimat itu. Nah, kadang ada yang besar semua, ada yang capitalize each words dan seterusnya. Nah, itu kita harus edit secara manual. Ngomong sudah menjingga kepada PPG, kepada artikel. Nah, PPG kok dimasukkan sebagai
ucapan terima kasih lah, sing biayai kamu lah ya PPG, yang membiayai artikelmu nanti juga PPG, makanya harus diucapkan terima kasih, gitu. Kalau saya dan Bu Guru Pamong tidak perlu karena sudah menjadi anggota penulis, gitu. Bisa dipahami? Ada lagi mungkin yang masih bingung? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan Mas Tegar. Tadi di bagian hasil itu kan dijelaskan per siklus, misal siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya, apakah kayak lembar observasi bentuk deskriptif? Paragraf itu apa poin-poin tiap tahapnya, Bu? Monggo kalau itu boleh poin-poin, boleh paragraf. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Pada bagian metode aja yang deskriptif dan metode tidak mendeskripsikan definisi ya. Misalnya PTK ini adalah penelitian tindakan kelas berdasarkan Ari Kunto, PTK ini adalah ini tidak perlu. Tapi langsung apa-apa yang kalian kerjakan. PTK ini dilaksanakan dalam siklus yang terus berulang sampai indikator keberhasilan tindakan. Adapun indikator keberhasilan tindakan adalah ini. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas berapa SMP Negeri 20 Malang. Instrumen yang digunakan adalah apa gitu. Di per paragraf, tidak per sub indikator. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Baik, silahkan direvisi. Kalau sudah direvisi, nanti bisa dikumpulkan lagi di grup. Nanti saya yang akan submit. Begitu. Baik, Bu. Karena berkaitan juga proses submit itu kan tidak langsung terbit ya. Takutnya nanti pas sudah mau terbit itu biasanya ada revisi-revisi lagi kan.
Nah, takutnya pas itu nanti pas kalian udah lulus gitu. Jadi nanti saya bingung nyarinya kalau misalnya kalian yang submit. Jadi nanti saya yang akan submit. Kalaupun nanti ada feedback dari jurnal pas kalian sudah lulus, saya masih bisa mengakomodasi gitu. Jadi bukan masalah apa-apa ya, hanya mengakomodasi kalian soalnya SKT lulus sih kan tinggal sebentar lagi. Bulan apa kira-kira ujian akhirnya? Ujian apa namanya? UP. Bulan Juli, Bu. UPIN. Bulan Juli ya kan. Padahal ini prosesnya itu biasanya di jurnal lama karena menunggu antrian terbit itu. Begitu ya teman-teman. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Saya tunggu revisiannya. Kalau bisa secepatnya. Tapi saya juga memahami kalian masih sibuk ya. Mudah-mudahan bisa meluangkan waktu untuk merevisi artikel. Paling tidak di tanggal 20 lah. Kalian kan gelar karya selesai tanggal 17 ya. Iya, Bu. Nah, jadi paling enggak tanggal 20 maksimal sudah bisa dikirim ulang ke grup. Tapi kalau misalnya selesai sebelum tanggal 20, saya akan lebih senang gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa lewat grup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ayo, ayo.